Semuanya itu tergantung dari pola pikir kita, sudut pandang kita di dalam memikirkannya. Seperti halnya gelas yang ada di depan. Kira-kira gelas di depan termasuk setengah isi atau setengah kosong? Setengah Oh, setengah isi. ada isi airnya. Nah, kalau ditanya demikian, jawabannya ada dua. Bisa setengah kosong, bisa setengah isi, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kalau kita memandangnya dari sisi keisiannya, tentu kita menjawab gelas ini adalah setengah isi. Lain halnya ketika kita memandang dari sisi kekosongannya, tentu kita katakan gelas ini adalah setengah kosong. Nah, jadi tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Makanya setiap problematik masalah yang kita hadapi di dunia ini itu bisa menjadi ringan, bisa menjadi berat, tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Nah, kemudian sebelum kita membicarakan tema kita pada pagi hari ini, ada sedikit kata pengantar. Yang pertama, kita akan membicarakan perbandingan nilai dan harga. Oke, sekarang kita akan membicarakan perbandingan. Kira-kira Bu, boneka di depan termasuk kecil atau besar? Kecil. Kok bisa mengatakan kecil Bu? Ada yang besar. Karena belum ada. Ya, kalau kita bandingkan dengan boneka yang satu ini, maka tentu boneka yang pertama tergolong boneka kecil. Lain halnya ketika kita bandingkan dengan boneka yang satu ini, tentu boneka yang pertama tergolong boneka besar. Jadi antara besar, kecil, baik, buruk, cantik, jelek, itu kita bisa mengatakan demikian manakala sudah ada perbandingannya. Makanya sudah semestinya ibu-ibu sekalian itu berterima kasih dengan orang jelek. Karena dengan adanya orang jelek, ibu-ibu tergolong orang cantik. Pertanyaannya, sudahkah ibu berterima kasih dengan orang jelek? Sudah belum Bu? Oke. Kemudian setelah kita membicarakan perbandingan, barulah kita membicarakan nilai. Kira-kira apa itu definisi nilai itu? Pengertian dari nilai. Oke, di sini ada gambar dua orang, di mana yang satu orang ketika mau mengambil uang sebesar 100.000 rupiah itu sampai pada berjatuhan karena saking banyaknya uang yang ada di dalam kantong, sehingga ketika mau mengambil uang 100.000 rupiah pada berjatuhan. Nah, kesimpulannya nilai uang sebesar 100.000 rupiah bagi orang ini sangat sedikit mempunyai arti, manfaatnya sangat sedikit karena memang sudah banyak memiliki uang. Nah, beda halnya dengan orang yang satu ini Bu. Bahkan pecahan 100.000 rupiah, 1 rupiah pun itu ternyata tidak ditemukan di dalam kantong. Makanya uang 100.000 rupiah bagi orang ini sangat penting, sangat berguna sekali manfaatnya. Karena memang pada saat itu kondisinya tidak memiliki uang. Nah, kira-kira di antara kedua ini kita tergolong yang mana Bu saat ini? Yang pertama atau yang kedua? Insya Allah yang pertama ya Bu ya. Insya Allah yang pertama. Oke. Kemudian setelah kita membicarakan nilai, yang ketiga kita akan membicarakan harga. Jadi kesimpulan dari nilai itu sendiri adalah merupakan arti penting sesuatu bagi kita. Nilai bagi masing-masing orang bisa berbeda terhadap benda yang sama. Oke, sekarang kita akan membicarakan harga. Apa Bu definisi harga? Harga adalah, oke, di sini ada gambar kopi. Mungkin kopi yang kita ini harganya bisa mencapai berapa Bu? 2.500 atau 3.000. Karena kita mendapatinya di warga atau di jalan-jalan. Nah, beda dengan kopi yang satu ini. Bisa sampai berapa Bu? Paling murah itu 25.000 karena mendapat
di perkantoran itu mungkin kita akan lebih memilih di Starbucks, nah, mungkin kita pilih di warteg atau di jalan-jalan. Nah, jadi kesimpulannya pengertian dari harga itu sendiri adalah alat ukur nilai suatu barang atau jasa. Nah, inilah pengertian sederhana dari kata harga. Oke, setelah kita membicarakan perbandingan nilai kemudian harga, barulah kita bisa mempelajari materi kita pada pagi hari ini, yaitu seberapa pentingnya harga dunia dibanding akhirat. Kira-kira penting gak dunia kalau kita bandingkan dengan akhirat? Penting gak Bu? Penting. Sangat penting Bu ya, sangat penting. Bahkan di dalam hadis dikatakan, ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhirata ka'annaka tamutu goda. Carilah duniamu seolah kau akan hidup selamanya, dan carilah akhiratmu seolah kau akan mati esok. Bahkan para sahabat pun banyak yang tergolong orang-orang kaya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang-orang kaya semua. Akan tetapi kekayaannya itu mereka gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka korbankan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam firman-Nya surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah juga berfirman, "Wa idza qudiyati sholatu famtashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wa idza qudiyati sholat, dan apabila kalian telah menunaikan sholat, fa idza qudiyati sholat famtashiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di bumi. Famtashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita di dalam mencari keduniaan. Nah, kemudian ini ada hadis yang mana mengatakan, yang mana berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madunya fil akhirah ila kama ahadukum al-qalabus tu'amu bihi fama akhraja minhu fa huwa fid dunya." Yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti sesuatu yang seorang di antara kamu semua memasukkan jarinya dalam air lautan, maka cobalah lihat dengan apa ia kembali, yakni seberapa banyak air yang melekat di jarinya itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ketika kita mau memasukkan jari kita ke dalam lautan, itu ketika kita angkat jari kita, mungkin hanya satu tetes air yang masuk melekat ke dalam jari kita. Tapi yang satu tetes ini sangat berharga, sangat berharga. Dan bisa juga kita ilustrasikan, yang satu tetes ini adalah ilmu kita saat ini. Sedangkan seluruh air yang ada di dalam lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas. Makanya tidak semestinya kita bersikap sombong. Karena mohon maaf, ketika orang itu semakin banyak ilmu, semakin tinggi ilmunya, mereka sombong, merasa paling tinggi. Bukannya seperti padi, semakin tinggi, semakin bersih, semakin menunduk. Nah, kalau manusia biasa semakin sombong, apapun. Dan sifat sombong itu sendiri makanya tidak semestinya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Musa, apakah ada yang memiliki ilmu yang paling tinggi dibandingkan engkau?" Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa tidak ada. Sayalah yang paling tinggi ilmunya. Nah, di sini bukan berarti Nabi Musa itu sombong, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam itu lupa mengucapkan insya Allah sayalah yang paling tinggi ilmunya. Nah, hanya karena lupa mengucapkan kata insya Allah, itu ditegur oleh Allah untuk berburu kepada Nabi Khidir, suruh menemui Nabi Khidir sampai sekian lamanya baru ketemu, berburu kepada Nabi Khidir. Nah, inilah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi satu tetes ini sangat berarti. Mana yang memiliki
Jadi kalau kemarin itu kita masih waktu tenan-tenannya batu akik kemarin, mungkin suami ibu juga termasuk penggemar batu akik ya Bu ya. Ya, waktu kemarin guru saya itu menyampaikan waktu masih rame-ramenya batu akik itu ada orang rela menukarkan 3 mobil Alphard dengan 1 batu akik. Padahal secara bentuk ini batu akik kita lihat bentuknya kecil. Kalau kita bandingkan dengan 3 mobil Alphard ini, akan tetapi kenapa orang tersebut mau menukarkan 3 mobilnya hanya untuk mendapatkan 1 batu akik? Di antaranya itu karena batu akik ini memiliki nilai seni, nilai keindahan. Tentunya bagi orang-orang yang menyukai keindahan atau seni. Nah, makanya rela mengorbankan 3 mobil Alphardnya. Nah, kemudian di sini maka pertanyaannya di sini adalah, sudahkah kita memahami arti penting dunia dengan modal 1 tetes mendapat satu lautan? Akan tetapi ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memanfaatkan waktu di dunia ini, tentunya dengan hal-hal yang bernilai ibadah, manfaat, tentu kita akan mendapatkan seluruh air yang ada di dalam lautan atau kebahagiaan akhirat. Karena ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang kita jalani di dunia ini, maka kita akan tergolong orang-orang yang menyesal ketika sudah meninggal dunia. Nah, makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rafi'un la'alli a'mal shalihan bima taraktu kalla. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Tetapi Allah katakan sekali-kali tidak. Nah, jadi ini adalah ilustrasi ketika orang sudah meninggal dunia, itu ternyata mereka banyak ini dihidupkan lagi di dunia. Akan tetapi karena sudah ada pembatas, dinding pembatas, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tujuannya hanya satu, yaitu banyak-banyak beribadah, beramal soleh, yang mana pada akhirnya akan menemani ketika kita sudah meninggal dunia dari amal soleh tersebut. Nah, maka pertanyaannya, apakah yang tergolong orang-orang yang menyesal, yaitu orang-orang yang semasa di dunianya sedikit melaksanakan ibadah? Akan tetapi tidak, Bu. Termasuk orang-orang yang mati syahid sekalipun, itu ternyata mereka juga ingin dihidupkan lagi ke dunia. Padahal sudah jelas, kalau mati syahid itu balasannya apa, Bu? Jannah, surga. Akan tetapi kenapa ingin dihidupkan lagi ke dunia? Padahal sudah alamatnya di surga. Nah, karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, tidaklah orang yang masuk surga itu suka kembali ke dunia, walau dia mempunyai harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang lalu terbunuh hingga 10 kali karena dia melihat keistimewaan aroma mati syahid. Nah, jadi ternyata mati syahid itu nikmat, Bu. Nikmat. Kalau secara kasat mata mungkin sakit, Bu. Ada seorang sahabat ketika waktu zamannya Nabi ikut berperang, mereka terbunuh, tertolak, akan tetapi dia katakan, saya pulang begitu hanya Ka'bah. Artinya apa? Artinya mereka bersyukur dari nyawa yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa korbankan untuk agama Allah. Dan nikmat, Bu, secara kasat mata memang sakit. Ketika tertombak sampai darah mencurah itu sakit. Akan tetapi dirasakan oleh orang tersebut itu nikmat. Makanya ini dihidupkan lagi ke dunia sebanyak 10 kali, kemudian berjuang lagi membela agama Allah, mati syahid lagi, berjuang lagi, mati syahid lagi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau iman kita sudah kokoh, sudah kuat, maka kita insya Allah bisa melakukan hal demikian. Pertanyaannya selama ini kan itu terkadang iman kita kadang naik, kadang turun. Kalau sahabat itu naik terus, sahabat kalau Rasul kalau Nabi imannya naik terus. Makanya di sini kita perlu meningkatkan kualitas iman kita.
kaitannya dengan iman itu memang suatu perkara yang mahal tuh. Suatu perkara yang mahal. Makanya di sini kita perlu untuk mengusahakan iman. Bagaimana setiap hari agar iman kita itu tetap terus meningkat. Makanya orang-orang beriman itu menganggap dunia ini enteng. Dunia ini bukan tempat untuk bermain-main. Dan sehebat apapun cinta, pasti cintanya akan berpisah. Akan berpisah. Sekarang coba Eko tanya, ibu, suami ibu yang ibu cintai, yang mana pada saat itu pernah berjanji di bawah pohon jengkol, sehidup semati. Apakah ketika suami ibu meninggal, ibu akan ikut masuk ke dalam kubur? Betul bukan? Tidak, seperlunya saja. Nah makanya buatlah tersenyum, tertawalah urusan dunia ini. Dan orang-orang beriman itu mereka katakan apa? Hidup ini bukan di sini, akan tetapi di sana, not here, but after here. Bahwa kampung akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan. Dan inilah yang membuat kita nikmat di dalam beribadah. Inilah yang membuat kita nikmat di dalam berjalan melalui dunia. Nah makanya orang-orang beriman itu mengatakan demikian. Karena apa? Karena kematian pasti akan menjemput kita. Walaupun rumahmu benteng yang kokoh dengan para pengawal yang dekat sekalipun, kematian pasti menjemputmu. Innal mauta ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau coba lari darinya, kematian pasti menjemputmu. Di dalam surat Al-Jumu'ah ada tuh yang saya sampaikan tadi. Nah makanya kita harus berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan kenapa orang itu berani berbuat maksiat? Kira-kira kenapa? Karena imannya lemah. Bukan karena pada saat itu tidak ada polisi, bukan. Akan tetapi karena lemahnya iman. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, satu orang tidak akan berzina ketika dia berzina. Kalau dia beriman, kenapa dia berbuat zina? Karena lemahnya iman. Satu orang tidak akan mencuri ketika dia mencuri. Kalau dia beriman, kenapa dia mencuri? Bukan karena barang-barang pada saat itu naik di pasar, bukan. Akan tetapi karena lemahnya iman. Satu orang tidak akan minum khamar ketika dia minum khamar kalau dia beriman. Kenapa minum khamar? Karena lemahnya iman. Nah makanya iman ini suatu perkara yang mahal. Oleh karena harus kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Dan waktu zamannya sahabat Umar itu seorang perempuan, kita ketahui perempuan itu merupakan makhluk yang lemah kalau kita bandingkan dengan laki-laki. Akan tetapi oleh seorang yang badannya tebal, yang badannya besar, itu wanita malah digampar oleh orang tersebut. Namun ketika dia digampar, dia malah berani berteriak, "Ya Umar, kerjakanlah apa yang kau mau. Akan tetapi ingat, saya tidak akan tinggalkan Islam. Bagaimana kalau agama yang saya pilih lebih baik daripada agama nenek moyang?" Dia wanita, Bu. Akan tetapi suara yang keluar dari dia wanita bersumber dari mana? Dari hati. Karena sudah ada iman yang kokoh, iman yang kuat, sudah terhujam imannya. Nah kemudian sahabat Umar yang mana pada saat itu terkena dengan singa pada pasien, menangis dan menangis. Kemudian ingin berjumpa kepada Rasulullah SAW masuk ke dalam agama Islam. Inilah Islamnya sahabat Umar. Nah kemudian ternyata dunia itu begitu bernilai untuk meraih akhirat. Maka janganlah sampai kita merugi tidak mengejarnya. Karena sesal kemudian tiada arti. Seringkali baru sadar nilai penting sesuatu ketika kita kehilangan. Dan semuanya itu bisa menjadikan sarana takwa, baik itu harta, tahta, wanita. Dengan adanya harta kita bisa berinfak, sedekah dan lain sebagainya. Karena mohon maaf Bu, ketika harta ini kaitannya dengan harta, itu pertanyaannya ada dua ketika kita mati. Dari mana kau dapati?
derajatan. Nah, makanya beruntunglah kita ketika sudah pandai-pandai di dalam membelanjakan harta yang kita dapati, yang Allah amanahkan kepada kita, tentunya dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Nah, kemudian harta juga bisa menjadikan amal soleh yang dahsyat, yang mana pada pekan kemarin sudah saya terangkan terkait dengan harta sedekah jariyah yang ada 3 perkara itu. Sedekah jariyah, wakil minyak pembuli, awalnya solihin, yang pula. Jadi jika anak ada meninggal dunia, itu pasti akan terputus amalannya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini termasuk amalan dahsyat juga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, kemudian tahta itu jabatan. Jadi jabatan juga bisa menjadikan sarana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba bertanya, ketika ada 1.000 ulama sekalipun atau 1.000 ustaz itu menyuruh kepada kaumnya tutup tempat perzinahan, diskotik dan lain sebagainya, perjudian, kira-kira langsung ditutup nggak, Bu? Yang menyuruh ulama, ustaz, tidak langsung ditutup. Akan tetapi ketika yang menyuruh itu satu orang, yaitu Jokowi, kira-kira langsung ditutup nggak, Bu? Karena memiliki jabatan. Jadi jabatan ini bisa menjadikan sarana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan wanita. Kalau bagi laki-laki itu wanita. Jadi wanita juga bisa merupakan sarana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam riwayat Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita mau memilih pasangan, yang pertama pilihlah karena hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang terakhir yang keempat agamanya. Akan tetapi dari keempat-empatnya ini Nabi kita lebih menganjurkan pilihlah karena agamanya, karena dengan adanya dasar agamanya, insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia kita sampai ke akhirat. Nah, kemudian jadi antara harta, tahta, wanita itu merupakan sarana takwa kita atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami informasikan mungkin tanggal 15 itu kami penutupan resmi, lokasinya di Masjid Ar-Rahmah. Nah, kemudian di Masjid Ar-Rahmah itu insya Allah akan dihadiri oleh tokoh-tokoh khususnya Cilangsi seperti Ketua MUI, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini kami di dalam penutupan itu sangat tentunya membutuhkan banyak biaya ataupun dana. Nah, di sini yang kami butuhkan biaya atau dananya itu lebih kurang estimasi 27.500.000 rupiah. Tentunya untuk program perkara ataupun anggaran di dalam pelaksanaan penutupan. Nah, alhamdulillah dana yang sudah kami peroleh khususnya para mahasiswa mengadakan penggalangan dana itu sudah mencapai 6.837.000 rupiah. Nah, mudah-mudahan di akhir penutupan insya Allah bisa tercover semuanya. Nah, kembali kami informasikan, jadi di sini kami insya Allah sangat mengharapkan khususnya partisipasi ataupun donasi para jamaah Majelis Taklim Haji Baitul Salam, tentunya untuk kelancaran penutupan KKR yang akan kami laksanakan di tanggal 15 atau malam Ahad di Masjid Ar-Rahmah. Dan insya Allah mungkin untuk ininya di hari Kamis saja ya. Hari Kamis mungkin bisa koordinasi dengan Ibu pimpinan Majelis Taklim. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya secara pribadi mohon maaf, dan sekaligus mewakili teman-teman kelompok kami yang pernah ikut berpartisipasi di Masjid Baitul Salam. Mohon maaf dan sebesar-besarnya bila mana